Selamat pagi Ibu. Saya Jaya Ayuningsih Kaleuli, NIM 20 100 170. Di sini saya akan membahas tentang konsep tata ruang ekonomi pedesaan dan perkotaan. Pengertian tata ruang. Tata ruang ekonomi adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip dari tata ruang dan ekonomi. Tata ruang ekonomi berfokus pada bagaimana perencanaan dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan suatu wilayah, baik dalam skala nasional maupun lokal. Tata ruang ekonomi mencakup berbagai aspek seperti perizinan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan wilayah, dan fasilitas publik. Tujuan utama dari tata ruang ekonomi adalah menciptakan lingkungan dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan pembagian sumber daya yang adil, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Tata ruang ekonomi pedesaan adalah suatu proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Yang pertama, berkelanjutan. Mempertimbangkan keseimbangan antara membangunkan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Yang kedua, inklusif, di mana mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat pedesaan dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan memiliki akses yang sama ke peluang ekonomi. Yang ketiga, terpadu, di mana memastikan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan terintegrasi dengan pembangunan sektor-sektor lain. Tata ruang ekonomi kota. Tata ruang ekonomi kota adalah suatu perencanaan dan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas setempat untuk menentukan bagaimana sumber daya ekonomi dalam kota dikelola dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Ada beberapa pola tata ruang ekonomi kota yang mencakup. Yang pertama, pola konsentris. Pola ini menampilkan aktivitas ekonomi yang berpusat pada pusat kota dan berkurang secara bertahap ke arah periferi. Yang kedua, pola radial. Pola ini menampilkan aktivitas ekonomi yang berkembang dan pesat pusat kota dan berseberangan ke arah periferi seperti garis-garis radial. Yang ketiga, pola pemukiman terpusat. Pola ini menampilkan aktivitas ekonomi yang tersebar secara merata di seluruh wilayah kota dengan fasilitas dan pelayanan publik yang terpusat. Yang terakhir, pola tersebar. Pola ini menampilkan aktivitas ekonomi yang tersebar secara merata di seluruh wilayah kota tanpa adanya fokus utama. Perbedaan dan persamaan tata ruang kota dan desa. Perbedaannya ukuran, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan. Persamaannya tujuan pembangunan, keterkaitan peran pemerintah, dan perlindungan lingkungan. Materi kedua tentang keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah. Pengertian wilayah. Menurut Grasson 1974 dan Ken Martina 2005 menyatakan bahwa wilayah merupakan area yang kontinu yang terletak antara tingkat lokal dan tingkat nasional. Dinyatakan pula pendefinisian wilayah itu sendiri tergantung pada tujuan analisis dan tujuan perumusan kebijakan pengembangan wilayah yang akan disusun. Menurut Haruo tahun 2000, penggambaran wilayah yang dilihat dalam dua tipe. Yang pertama, tipe yang sering dipraktekkan oleh geografer dan planer, berusaha membatasi wilayah berdasarkan satu set kriteria yang dapat diukur. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Wilayah ditentukan berdasarkan tujuan dan kepentingan
pendefinisian wilayah itu sendiri. Hal ini mengingat disiplin ilmu akan memberikan perbedaan pengertian dan batasan wilayah sesuai tujuannya. Yang kedua, keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar wilayah menggambarkan hubungan antara wilayah dan diartikan sebagai interaksi. Secara harfiah, interaksi dapat diartikan sebagai hal yang mempengaruhi, sedang interdependensi dapat diartikan saling bergantung. Menurut Bintarto, ada beberapa istilah yang mempunyai relevansi secukupnya berkaitan dengan interaksi. Yang pertama, relationship adalah hubungan antara dua gejala, dua kelompok, dua individu atau lebih yang menimbulkan pengaruh. Yang kedua, interrelation adalah hubungan pengaruh antara dua gejala atau lebih di dalam satu wilayah atau kawasan tertentu. Yang ketiga, interaction adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Yang terakhir, integration adalah bertemunya beberapa unsur yang mengisi sehingga dapat dicapai keserasian dan kelengkapan. Bentuk-bentuk keterkaitan antar wilayah. Menurut Afron Ben David, keterkaitan antar wilayah dikategorikan atas 7 kategori keterkaitan itu, yaitu transportasi, komunikasi, natural, ekonomi sosial, pelayanan umum, dan institusi. Ia menjelaskan masing-masing kategori keterkaitan secara lebih rinci. Menurut Mike Douglas, menggambarkan keterkaitan kota dan desa dalam bentuk saling ketergantungan, bukannya hubungan satu arah kota ke desa atau desa ke kota. Keterkaitan kota ke desa dapat dilihat sebagai sama-sama saling memperkuat. Materi ketiga tentang teori kutub pertumbuhan. Perkembangan modern dari teori titik pertumbuhan terutama berasal dari karya-karya ahli teori ekonomi regional Prancis yang dipelopori oleh François Perroux. Menurut Perroux, seperti yang disampaikan oleh Adisa Smita, pertumbuhan ataupun pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang didefinisikan sebagai arena atau medan kekuatan yang di dalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub memiliki kekuatan pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikannya ke dalam. Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan dan industri-industri serta saling ketergantungan, dan bukan mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara intra maupun inter. Pada dasarnya, konsep kutub pertumbuhan mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak. Menurut Adisa Smita, terdapat beberapa ciri penting dalam konsep kutub pertumbuhan dapat dikemukakan. Yang pertama, terdapat keterkaitan internal antara berbagai industri secara teknik dan ekonomi. Kedua, terdapat pengaruh multiplier. Yang ketiga, terdapat konsentrasi geografis, sedangkan growth pole dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama, secara fungsional. Suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang bersifat hubungan yang memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar atau daerah belakangannya. Secara geografis, suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga. Materi keempat tentang teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi penting dihitung tiap tahunnya, karena pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat.
Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga kemajuan iptek, yang terakhir tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Menurut David Ricardo, kebalikan dengan Adam Smith. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Dan yang menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, selain kewirausahaan dan investasi. Menurut Harold Domar, perlu adanya pertumbuhan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dan menurut Robert Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapan dari awal hingga akhir. Friedrich List pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Menurut Werner Sombat, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Dan menurut Robert Solow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan.